Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa sayyiati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli wal wafa amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqawwahul ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyaallah muslimin jamaah masjid yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah kali ini khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan para jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan di antara bentuk menaati serta menjalankan perintah Allah Ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di setiap keadaan kita, masalah kita, dan di setiap kataan maupun perbuatan kita, sehingga setiap titik dan biji kehidupan kita selalu sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mengampuni lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 21. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, tanda cintanya para ulama kepada Nabi Muhammad itu terlihat dari bagaimana seterusnya mereka di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan seorang mukmin itu diukur dari sejauh mana ia mengikuti sunnah Nabi-Nya, maka semakin banyak mereka mengikuti sunnah beliau, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, dan semakin mulia berpegang teguh di dalam mengikuti sunnah Nabi. Memiliki beberapa keutamaan, di antaranya adalah: 1. Meraih cinta Allah Ta'ala. 2. Menutup kekurangan dan ketidaksempurnaan seseorang hamba beribadah wajib. 3. Terhindar dari terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. 4. Menggunakan syiar Allah Ta'ala. Jemaah yang dicintai Allah Ta'ala, marilah kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul di kehidupan kita sehari-hari. Kalau bukan kita yang melakukan, lalu siapa lagi? Karena kita merupakan bukti kecintaan kita terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah beberapa sunnah yang sering ditinggalkan dan dilupakan oleh kebanyakan manusia. Semuanya benar setelah datang dari Nabi Muhammad SAW. Pertama, menjilat jari-jari
maka janganlah ia mencuci tangannya kecuali sesudah ia mencintai jari jemarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa kita dianjurkan melakukan hal ini? Karena kita tidak tahu letak berkahan makanan kita di mana. Bisa jadi makanan yang ada di jari jemari kita itulah yang berkah. Kedua, mengambil nafas ketika minum sebanyak 3 kali di luar gelas. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah bernapas sebanyak 3 kali ketika minum. Kalau ia bersabda sesungguhnya dengan begini, kau lebih hilang, lebih lepas dan lebih enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, memperbanyak istighfar, meminta ampun ketika sedang bermajelis. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kami pernah menghitung Rasulullah SAW sekali majelis mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali, yaitu Rabbi firli wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah saya serta terimalah taubat saya. Sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Keempat, bersedekah semampu kita akan bertobat dari sebuah dosa. Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan kisah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya termasuk bagian dari tobatmu. Aku ingin melepaskan semua hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Rasul pun bersabda, sisihkan sebagian hartamu, maka itu lebih baik. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di kitabnya Zadul Ma'ad, perkataan Pak Ali merupakan dalil dari segi sunahnya bersedekah ketika bertobat semampunya. Kelima, tidak melepas tangan kita saat berjalan dengan orang lain kecuali orang tersebut yang melepaskannya. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu jika Rasulullah menjabat tangan seorang, dia tidak akan melepaskan tangannya kecuali orang yang menjabat tangannya itu melepaskan terlebih dahulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa asholli wa assalam ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlihi wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allaha amarakum bi amri azim amrakum bis-sholati was-salami ala nabiyyil karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'anna bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bagya wa suyufa muhlifata wasyuda yada wal minha ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadza qasr tawamin yudani
anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wan naqa wal rafa wal ghina. Allahumma ihsina 'ala ibadana fi umri kulluha wajirna min jil wa bil birati rabbana inna fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafatallahi innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wa ladhikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta terakhir Muhammad Usman Arif, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jemaah masjid yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, baik itu dengan menjalankan seluruh ketaatan yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, maupun meninggalkan seluruh larangan Allah Ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Quran surat Al-Falaq ayat 4. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa masa muda adalah fase terpenting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan pintu yang dapat membawa seseorang menuju dua arah yang berbeda, jalan kesuksesan ataupun jalan kehancuran. Oleh karena itu,
pemuda mendapatkan perhatian khusus di berbagai negara karena mereka adalah harapan, cita-cita, serta anak-anak sebuah bangsa. Masa muda sungguh merupakan benih yang berharga. Bila ia terlanjur tercerai-berai dan tersia-siakan, maka kecil kemungkinan ia akan kembali bersemi dan menghasil panen yang baik. Semakin dewasa, yang tersisa hanyalah penyesalan dan kerugian. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW sejak jauh hari sudah memperingatkan umatnya akan hal ini. Beliau SAW bersabda yang artinya, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, mudamu sebelum datang masa tuamu. Kedua, sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketiga, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Keempat, kayamu sebelum miskinmu. Dan kelima, hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al-Bayhaqi. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, masa muda sangat mudah sekali dipengaruhi dengan pengaruh positif maupun negatif. Begitu besarnya dorongan hati dan rasa penasaran pada seorang muda membuat mereka sangat mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan pengarahan khusus bagi mereka yang menggerakkan dakwah dan bergerak di bidang pendidikan, agar mengarahkan pemuda menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sehingga tertutup semua pintu keburukan dari mereka karena kesibukan dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan perihal 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Salah satu di antara mereka adalah golongan pemuda. Nabi SAW bersabda, "Wasabun nasa'a bi ibadatillah." Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala juga memberikan pertanyaan khusus terkait pertanggungjawaban seorang manusia atas masa mudanya di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "La tajulu qaddamun bi an adam yawmal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'alu an khamsin an umurihi fima afnahu wa an sababihi fima ablahu wa malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu wa madha amila fima ilma. Tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi rohnya, sehingga ditanya tentang mahal, tentang umurnya dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari ilmu yang ia ketahui. Hadis riwayat Tirmidzi dan Tabrani. Al-Quran, kitab suci kita, bahkan telah mengabadikan perihal pendidikan yang seharusnya diajarkan pada seorang pemuda. Di antaranya terdapat di dalam kisah wasiat Luqman untuk anaknya, di mana wasiat tersebut berfokus pada pentingnya tauhid, esensi ibadah di dalam kehidupan, dan pentingnya berhias dengan akhlak terpuji saat bermuamalah dengan manusia lainnya. Allah Ta'ala berfirman menceritakan wasiat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li abihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman
di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman 13. Dalam firman lainnya, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini aniskurli wa liwalidayka ilayya masir." Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyambutnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadamu dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada Allah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Di ayat ke-16 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya bunayya innaha in ta'u misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seperti biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Luqman 16. Di surat yang lain, Allah menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjuangannya melawan kaumnya, bagaimana caranya membantah syubhat kebatilan mereka dengan dalil dan petunjuk yang dapat dinalar oleh akal ketika mereka menyembah benda-benda langit. Dari kisah Nabi Ibrahim tersebut kita belajar bahwa seorang pemuda yang cerdas sewajarnya membekali dirinya dengan pengetahuan dan wawasan yang sejalan dengan zamannya, agar hujah yang ia sampaikan semakin kuat dan mudah diterima. Di samping juga harus membekali dirinya dengan akhlak yang baik. Oleh karena semua itu, maka tugas orang tua mereka yang lebih senior, mereka yang terjun langsung mendidik pemuda untuk mau duduk bersama, lapang dada di dalam menerima pendapat mereka yang lebih muda dan mendengar keluh kesah mereka, mengajarkan mereka untuk mengimbangi antara nalar dan dalil sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika datang seorang pemuda kepadanya dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Sebuah permintaan yang tentu saja membuat mereka yang mendengarnya tercengang dan terkaget-kaget, sehingga para sahabat mendatangi pemuda tersebut dan menegurnya. Akan tetapi yang dimuliakan jemaah yang dimuliakan Allah, lihatlah bagaimana Rasulullah menyikapinya. Sungguh sikap Rasulullah dan tanggapan beliau menunjukkan mengajarkan dirinya akhlak beliau, serta bagaimana besarnya perhatian beliau terhadap pemuda. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Mendekatlah." Pemuda itu pun mendekat lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain?" "Tidak, demi Allah, wahai Rasul," sahut pemuda itu. "Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai." Lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Relakah engkau jika putrimu dizinai orang?" "Tidak, demi Allah, wahai Rasul." Pemuda itu kembali menjawab, "Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai." "Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai?" "Tidak, demi Allah, wahai Rasul."
Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai. Relakah engkau jika bibi dari jalur bapakmu dizinai? Tidak, demi Allah, wahai Rasul. Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Relakah engkau jika bibi dari jalur ibumu dizinai? Tidak, demi Allah, wahai Rasul. Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, "Ya Allah, ampunilah kehilafannya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya." Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah tidak memarahi pemuda tersebut, tidak pula menghadirinya. Akan tetapi, beliau menjelaskan jawaban pertanyaan pemuda tersebut dengan cara diskusi dan menggunakan sesuatu yang dapat dinalar oleh akal. Sungguh, Nabi telah mengajarkan bagaimana caranya berinteraksi dan menyikapi kegelisahan para pemuda, yaitu dengan penuh kesabaran dan sikap yang cerdas. Karena jika bukan kita yang duduk berdiskusi dengan para pemuda dan mendengarkan obrolan mereka, bisa dipastikan orang-orang yang sesatlah yang akan mendekati dan mempengaruhi mereka. Tentu kita tidak mau hal tersebut menimpa para pemuda kaum muslimin. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, agama Islam sangat memperhatikan kebutuhan jasmani seorang pemuda, sehingga menganjurkan mereka untuk menjaga kehormatan diri mereka dengan menikah. Karena kebanyakan maksiat muncul dan timbul karena sebab syahwat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syaral sahabi, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj wa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi wa innahu lahu wijal." Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu obat pengangkatan nafsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menjadikan kefakiran sebagai penghalang dari dilangsungkannya sebuah pernikahan. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah kemaslahatan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anbihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a ya yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Beliau sebagai suri teladan kita telah mencontohkan hal ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putri-putri beliau dengan orang-orang soleh dari kalangan sahabat, dan beliau menentukan mahar yang mudah dan ringkas atas anak-anak perempuannya. Hal ini juga dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Semoga Allah Ta'ala menjaga pemuda kaum muslimin dari besarnya kumpulan fitnah di akhir zaman ini, menjaga mereka dari kerusakan dan terjatuh ke dalam fitnah syubhat dan syahwat.
Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah bil aliyyil alim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri adil, amarakum bis salati wassalamu ala nabiyyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma idfa' 'anna al bala wal wala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyufa wal muhtalifa was sada'id wal mihya wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajrina min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ta'muru bil 'adli wal ihsan wa itta'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim